Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Divasriani dengan NIM 2522085 dari kelas Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 2C. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mata kuliah Sistem Basis Data, yaitu pada bab pertama kita membahas tentang konsep basis data. Sebelum memahami apa itu konsep basis data, alangkah baiknya kita mengetahui dulu bagaimana perkembangan basis data itu sendiri. Nah, yang pertama pada tahun 1960-an, Charles Babbage merupakan seorang yang mendesain generasi pertama DBMS yang disebut dengan penyimpanan data terintegrasi, yang kemudian dikembangkan oleh Conference One Data System Language. Pada akhir tahun 1960-an terciptanya sistem ABRE, yaitu memungkinkan user mengakses data yang sama pada jaringan komputer. Pada tahun 1970, seseorang ilmuwan di laboratorium penelitian mengusulkan sesuatu representasi data baru yang disebut dengan model data relasional. Dan pada akhir tahun 1980-an dan permulaan tahun 1990, banyak bidang sistem basis data yang telah dikembangkan. Yaitu materi kedua, kita masuk kepada definisi basis data. Apa itu basis? Basis adalah gudang atau markas atau tempat berkumpul sesuatu informasi. Sedangkan data adalah sebuah informasi yang disimpan dalam bentuk teks, angka, ataupun sejenisnya. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa sistem basis data adalah kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu sama lain yang dikelompokkan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang komponen-komponen basis data. Setelah kita memahami apa itu sistem, apa itu basis, dan apa itu data, dan apa itu sistem basis data, nah kita masuk kepada komponen-komponennya. Yang pertama yaitu ada perangkat keras, contohnya memori sekunder hard disk. Yang kedua ada sistem operasi, program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer dengan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Yang ketiga ada manajemen sistem atau DBMS, sebuah perangkat lunak yang menentukan bagaimana data itu disimpan, diubah, dan diambil kembali. Adapun yang keempat yaitu user atau pemakai, atau bisa juga disebut dengan seorang programmer. Yang kelima ada aplikasi atau perangkat lain yang bisa dijadikan sebagai alat pendukung sebuah program. Baiklah, kita masuk kepada materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan dari sistem basis data. Tujuan yang pertama yaitu mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan dalam pengambilan kembali. Yang kedua, tidak ada duplikasi data. Yang ketiga, data tidak bergantung kepada program aplikasi. Contohnya, sistem e-kampus pada UIN Bukit Tinggi. Itu kita tidak memerlukan aplikasi, cukup menggunakan browser maupun Chrome. Adapun yang keempat, data dapat dipakai secara bersama. Yang kelima, dapat diterapkan standarisasinya. Yang keenam, informasi selalu up to date. Yang ketujuh, untuk memenuhi kebutuhan konten informasi dari pengguna. Adapun yang kedelapan, menyediakan struktur informasi yang alami. Yang kesembilan, mendukung kebutuhan programmer dalam memproses sebuah data. Nah, lanjut kepada materi selanjutnya yaitu tentang apa sih manfaat dari basis data. Manfaat dari basis data yang pertama
pertama yaitu memiliki kecepatan dan kemudahan. Maksudnya adalah kecepatan dan kemudahan dalam menyimpan atau mengakses suatu data. Yang kedua, kebersamaan pemakai. Pemakai basis data tidak terbatas. Yang ketiga, pemusatan kontrol data, yaitu data yang ada menjadi terpusat. Yang keempat, keefisienan ruang penyimpanan. Yang kelima, keakuratan, ketersediaan, kelengkapan dan keamanan dari sistem data. Yang selanjutnya yaitu kemudahan dalam pembuatan proses aplikasi baru. Yang ke-10 yaitu user view atau pemakai dapat melihat langsung bentuk dari suatu program atau data. Baiklah, kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu tentang database management system. Yaitu database management system adalah sistem pengolahan data pada komputer. Terobosan dari DBMS ini adalah relational database management system yang mengelompokkan data dalam suatu struktur dan memaksimalkan berbagai cara serta menghubungkan antar kumpulan data yang disimpan di dalam database. Terobosan berikutnya yaitu distributor database management system. Biasa juga kita sebut dengan DRDBMS. Dengan DRDBMS memungkinkan informasi berada pada baris data di lokasi yang berbeda dan diakses dari semua lokasi. DBMS merupakan perangkat lunak yang bersifat general yang memiliki fasilitas proses define, kontrak, dan manipulate basis data untuk aplikasi yang bervariasi. Materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan basis data dengan DBMS. Basis data adalah data atau record dari data-data, sedangkan DBMS adalah aplikasi untuk mengelola data dan juga untuk menambahkan data, menghapus, mengubah, maupun menampilkan database itu sendiri. Nah, materi selanjutnya kita masuk kepada elemen utama dari DBMS. Yang pertama yaitu ada data pengguna, yaitu sebagai relasi dengan menganggapnya sebagai tabel data. Tabel yang berisi field-field, contoh nama pelajar, telepon pelajar, nama guru, telepon guru. Yang kedua ada metadata, yaitu sistem tabel berisi daftar tabel-tabel di dalam suatu database dan tabel-tabel yang berisi kolom-kolom pada suatu tabel. Yang ketiga ada indeks, digunakan untuk meningkatkan kinerja dan akses suatu database. Apabila suatu tabel mengalami perubahan data, maka tabel indeks juga mengalami perubahan. Adapun yang keempat yaitu aplikasi metadata, digunakan untuk menyimpan struktur dan formal dari user maupun from maupun rapor. Selanjutnya kita masuk kepada materi pengoperasian arsitektur basis data. Pengoperasian arsitektur basis data dibangun dari dua bahasa, yaitu DDL dan DML. DDL adalah suatu bahasa yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Adapun yang kedua, DML. DML yaitu Data Manipulation Language, suatu paket DBMS yang memperolehkan pemakaian untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya. Terdapat dua tipe DBML. Yang pertama yaitu ada prosedural. Prosedural yaitu membutuhkan pemakaian untuk menspesifikasikan data yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Yang kedua yaitu ada non-prosedural, membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus tahu bagaimana cara mendapatkannya. Contoh, SQL, struktur query language. Adapun tipe-tipe file yang digunakan di dalam DBMS, yang pertama yaitu ada file induk, yang kedua
file transaksi, yang ketiga ada file laporan, yang keempat ada file sejarah, yang kelima ada file pelindung. Sekian itulah materi kita pada bab pertama. Kemudian kita langsung lanjut kepada materi bab yang kedua. Adapun pembahasan pada bab yang kedua yaitu tentang basis data relasional. Yang pertama yaitu ada pengantar basis data relasional, merupakan suatu cara untuk mengelola data secara fisik ke dalam memori menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri dari baris dan kolam untuk sebagai gambaran data. Adapun keunggulan dari basis data relasional ini yaitu bentuknya yang sederhana, mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Bahasa pada basis data relasional ada terbagi menjadi dua, bahasa formal dan bahasa komersial. Bahasa formal merupakan bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol sistematis, contoh aljabar relasional. Bahasa komersial yaitu bahasa yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah untuk menggunakannya. Yang kedua yaitu ada normalisasi. Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan relasinya. Pada proses normalisasi dilakukan pengujian pada beberapa kondisi, apakah ada kesulitan pada saat menambah atau menghapus atau mengubah atau mengakses pada suatu basis data. Bila terdapat kesulitan pada pengujian tersebut, maka perlu dipecahkan relasi pada beberapa tabel lagi, atau dengan kata lain, perancangan basis data belum optimal. Adapun tujuan dan normalisasi ini yaitu untuk menghilangkan kerangkapan data, untuk mengurangi kompleksitas data, untuk mempermudah pemodifikasian data. Selanjutnya kita masuk kepada bab yang ketiga yaitu tentang siklus hidup perancangan basis data. Yang pertama yaitu ada perancangan data basecamp atau planning, rencana. Merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database aplikasi lifestyle direalisasikan seefektif dan seefisien mungkin. Terdapat 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi rencana dan sasaran dari enterprise termasuk mengenai sistem informasi yang dibutuhkan. Yang kedua ada evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dialami. Adapun yang ketiga, pentafsiran kesempatan IT yang mungkin memberikan keuntungan komprehensif. Metodologi untuk mengatasi hal tersebut diatasi dengan database planning, mission objective. Adapun database planning juga harus menyetarakan perkembangan standar-standar yang menentukan bagaimana data akan dikumpulkan, kemudian bagaimana menspesifikasi formal atau bentuk data. Yang ketiga yaitu ada dokumentasi penting, apakah yang akan diperlukan. Yang keempat, bagaimana desain dan implementasi harus dilakukan. Adapun definisi sistem yaitu menjelaskan batasan-batasan atau cakupan-cakupan dari aplikasi database dan sudut pandang user yang paling utama. Identifikasi user membantu memastikan bahwa ada user utama dari suatu database yang terlupakan ketika pembuatan aplikasi baru yang dibutuhkan. User juga membantu memastikan bahwa tidak ada user utama dari suatu database yang terlupakan ketika pembuatan aplikasi baru yang dibutuhkan analisis dan pengumpulan kebutuhan. Adapun kita masuk kepada materi selanjutnya tentang analisis. Analisis yaitu suatu proses pengumpulan dan analisa informasi mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database.
dan menggunakan informasi tersebut untuk identifikasi kebutuhan user pada sistem yang baru. Informasi dikumpulkan untuk setiap user view utama melalui yang pertama, deskripsi data yang digunakan, bagaimana data itu digunakan atau dihasilkan. Yang kedua yaitu detail mengenai bagaimana data digunakan. Yang ketiga, beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Informasi analisa untuk identifikasi kebutuhan agar disertakan dalam aplikasi database yang baru. Aktivitas penting lainnya adalah menentukan bagaimana mengatur aplikasi database dengan multiple user view. Ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan terpusat. Pendekatan terpusat yaitu kebutuhan untuk user view digabungkan menjadi sekumpulan kebutuhan. Adapun yang kedua, sebuah global data model dibuat berdasarkan atas penggabungan kebutuhan. Adapun yang kedua, pendekatan integritasi view. Kebutuhan untuk setiap user view digunakan untuk membangun model data terpisah untuk mempresentasikan user view tersebut. Hasil dari model data tersebut nantinya digabungkan dengan tahapan-tahapan desain database. Yang kedua yaitu ada model data yang mempresentasikan user view tunggal disebut local data model dan tersusun atas diagram-diagram dan dokumentasi yang secara formal menggambarkan kebutuhan dari user view khusus terhadap database. Kemudian local data model digabungkan untuk menghasilkan global data model yang mempresentasikan seluruh user untuk database. Adapun materi selanjutnya tentang database design. Database design merupakan suatu proses pembuatan sebuah desain database yang akan mendukung tujuan dan operasi enterprise. Pendekatan dalam desain database ini yang pertama yaitu ada top down. Diawali dengan pembentukan model data yang berisi beberapa entitas high level dan relationship, yang kemudian menggunakan pendekatan top down secara berturut-turut untuk mengidentifikasi entitas lower level, relationship, dan atribut lainnya. Adapun yang kedua yaitu bottom up, dimulai dari atribut dasar yaitu sifat-sifat entitas dengan analisis dari penggabungan antara atribut yang dikelompokkan ke dalam suatu relasi yang mempresentasikan tipe dari entitas dan relationship antar entitas. Yang ketiga yaitu ada inside out, berhubungan dengan pendekatan bottom up tetapi sedikit berbeda dengan identifikasi awal entitas utama dan kemudian menyebar ke entitas, relationship, dan atribut lainnya yang lebih dulu diidentifikasikan. Kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu ada 3 fase dalam database design. Yang pertama yaitu ada konseptual database design, suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise berdasarkan model data tertentu tetapi independen terhadap DBMS. Yang kedua yaitu ada logical database design, suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise berdasarkan model data tertentu tetapi independen terhadap DBMS tertentu dan aspek fisik lainnya. Model data konseptual yang telah dibuat sebelumnya diperbaiki dan dipetakan ke dalam model data logikal. Yang ketiga ada physical database design, suatu proses yang menghasilkan deskripsi implementasi pada penyimpanan data dan metode akses yang digunakan untuk mencapai akses yang efisien terhadap data. Dapat dikatakan juga desain fisikal merupakan cara pembuatan menuju sistem operasi. DBMS selection optimal, pemilihan DBMS yang tepat untuk mendukung aplikasi database dapat dilakukan kapanpun
Sebelum menuju desain logikal, asalkan terdapat cukup informasi mengenai kebutuhan sistem. Tahap-tahap utama untuk memiliki DBMS yaitu dapat mendefinisikan terminologi studi referensi. Yang kedua, mendaftar 2 atau 3 produk. Yang ketiga, evaluasi produk. Yang keempat yaitu rekomendasi pilihan dan laporan produk. Materi selanjutnya kita masuk kepada desain aplikasi. Desain enterprise user dan program aplikasi yang menggunakan dan memproses database. Desain database dan aplikasi merupakan aktivitas paralel yang meliputi 2 aktivitas penting, yaitu transaction design. Transaksi adalah suatu aksi atau serangkaian aksi yang dilakukan oleh user tunggal atau program aplikasi yang mengakses atau merubah isi dari database. Kegunaan dari desain transaksi adalah untuk menetapkan dan keterangan karakteristik high level dari satu transaksi yang dibutuhkan pada database. Yang kedua, terdapat 3 tipe transaksi, yaitu yang pertama, read/refile transaction, digunakan untuk pemanggilan data untuk ditampilkan di layar atau menghasilkan suatu komponen. Yang kedua ada update transaksi, digunakan untuk menambah record baru, menghapus record lama, atau memodifikasi record yang sudah ada di dalam database. Yang ketiga ada mix transaction. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang prototyping atau biasa disebut dengan optinal. Membuat model kerja suatu aplikasi database. Tujuan utama dari pembuatan prototyping adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi fitur dari sistem yang berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua, untuk memberikan perbaikan atau penambahan fitur baru. Yang ketiga, untuk klarifikasi kebutuhan user. Yang keempat, untuk evaluasi fasilitas dari desain sistem khusus. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang implementation. Implementasi merupakan relasi fisik dari database dan desain aplikasi. Implementasi database dicapai dengan menggunakan yang pertama, DDL untuk membuat skema database dan file database kosong. Yang kedua, DDL untuk membuat user view yang diinginkan. Yang ketiga ada 3GL dan 4GL untuk membuat program aplikasi. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang data conversation dan loading. Pemindahan data yang ada ke dalam database yang baru dan mengkonversikan aplikasi yang ada agar dapat digunakan pada database yang baru. Tahapan ini dibutuhkan ketika sistem database baru menggantikan sistem database yang lama. DBMS biasanya memiliki utilitas yang memanggil ulang file yang sudah ada ke dalam database yang baru. Dapat juga mengkonversi dan menggunakan program-program aplikasi dari sistem yang lama untuk digunakan oleh sistem yang baru. Yang ke materi selanjutnya yaitu ada testing. Testing merupakan suatu proses eksekusi program aplikasi dengan tujuan untuk menemukan kesalahan. Dengan menggunakan strategi testing ini yang direncanakan dan data yang sesungguhnya, pengujian hanya akan terlihat jika terjadi kesalahan software. Adapun prinsip-prinsip dalam perencanaan basis data yang pertama, memiliki perspektif globalnya. Yang kedua, gunakan perancangan atas bawah. Yang ketiga, berikan informasi secara selektif. Yang keempat, jangan mengubah file yang ada. Demikianlah materi kita pada bab 3 kali ini.
Selanjutnya kita masuk kepada materi pada bab 4 dengan judul yaitu pemodelan data. Sebelum dalam pemodelan data, kita perlu yang namanya mengetahui basis data relasional, yaitu model relasional terkait dengan 3 aspek: struktur data, integritas data, dan manipulasi data. Adapun yang pertama yaitu variabel dibandingkan dengan value. Yang pertama, relation variable adalah sebuah relasi yang skemanya terdefinisi. Yang kedua, relasi value adalah nilai yang dikandung suatu relasi pada suatu waktu, disebut juga instan. Sebuah basis data yang dilihat oleh pemakai sebagai sekumpulan relasi yaitu variabel relasi yang ternormalisasi dengan derajat yang beragam. Bahasa pada basis data relasional tersebut. Bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan yang digunakan untuk mengambil informasi terbagi menjadi 2, yaitu bahasa formal dan bahasa komersial. Dan ini sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya kita masuk kepada pemodelan data. Pemodelan data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data dan memberikan gambaran tingkat-tingkat abstraksi data. Model data digunakan pada saat mendesain sistem basis data agar diperoleh basis data stabil dengan normalisasi penuh agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Model data dalam berbasis objek merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data berdasarkan objek datanya. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang A3 relational model, berfungsi untuk menggambarkan relasi dari 2 file atau tabel yang dapat digolongkan dalam 3 macam bentuk relasi. Konsep dasar IR modeling, relationship tipe, yaitu sekumpulan entitas yang berhubungan dan mempunyai arti antara tipe entitas yang ada. Adapun derajat relationship terdiri dari yang pertama yaitu ada binary relationship set, adalah relasi antar dua entitas. Yang kedua, ternary relationship set adalah relasi antar 3 entitas. Yang ketiga yaitu ada n-ary relationship set adalah relasi antar n entitas. Artinya relationship set ini boleh berdasarkan bertingkat-tingkat relasi sampai seterusnya. Adapun langkah-langkah teknis yang dapat dilakukan untuk merancang program yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan dilihat. Yang kedua, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta forget key-nya. Yang keempat, menentukan derajat untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut. Demikianlah presentasi dari saya. Demikian juga lah pembahasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Untuk terlebih dan terkurangnya dalam penyampaian materi, saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.